Saya bisa menerima kegagalan, semua orang pasti pernah gagal. Tapi saya tidak bisa menerima untuk tidak mencoba. Michael Jordan. Langit sore itu menggantung kelabu di kota kecil Wilmington, North Carolina. Di sebuah rumah sederhana, terdengar suara bola basket membentur tanah keras di pekarangan belakang. Anak laki-laki bertubuh kecil, berusia sekitar 12 tahun, menggenggam bola dengan erat. Namanya Michael Jeffrey Jordan. Hari itu ia baru saja pulang dengan mata yang hampir basah. Di sekolah, daftar pemain tim basket diumumkan. Nama Michael di sana. Ia ditolak, disingkirkan. Terlalu pendek, kata pelatih. Kurang tinggi untuk shooting guard. Bagi anak lain, itu mungkin sekadar penolakan. Tapi bagi Michael, itu seperti dihantam badai. Ia mencintai basket lebih dari apapun. Setiap malam ia bermimpi menjadi seperti idolanya. David Thompson terbang di udara, mencetak angka memukau penonton. Tapi realita seolah mematahkan sayap itu sebelum ia sempat terbang. Malam itu ia menangis. Ia masuk ke kamarnya, memeluk bola basketnya, dan membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Ibunya Dolores Jordan hanya berdiri di ambang pintu, memandang anaknya dengan tatapan lembut. Ia tahu luka tadi ini akan membentuk sesuatu yang besar. Kamu bisa menyerah sekarang, atau kamu bisa membuat mereka menyesal telah meremehkanmu, katanya perlahan. Kalimat itu membekas seperti ukiran di hatinya. Sejak malam itu, Michael berubah. Michael mulai bangun jam 5 pagi, jauh sebelum matahari menyentuh horizon. Ia berlari mengelilingi blok rumahnya, latihan lompat, push-up, dribble. Sementara teman-temannya masih tertidur, dia membakar semangatnya dalam kesunyian. Ayahnya, James Jordan, terkadang menemaninya, memberikan semangat sekaligus pelajaran tentang kerja keras dan harga diri. Kamu ingin jadi yang terbaik? Maka kamu harus melakukan hal yang tak dilakukan orang lain. Itu jadi prinsip hidupnya. Setahun kemudian, tubuh Michael tumbuh pesat. Ia mulai menunjukkan kelincahan dan kekuatan yang belum pernah ia miliki. Saat ia mencoba lagi untuk masuk tim basket sekolah di tahun berikutnya, hasilnya berbeda. Ia tak hanya diterima, ia menjadi bintang. Tapi cerita Michael bukanlah kisah yang langsung bersinar. Ia terus menghadapi tantangan cedera, kekalahan, rasa takut, rasa tidak cukup baik. Namun satu hal yang membuatnya berbeda, ia tak pernah menyerah. Setelah mencetak rekor demi rekor di SMA, Michael mendapat beasiswa ke University of North Carolina. Di bawah pelatih legendaris Dean Smith, ia semakin diasah. Di tahun pertamanya, ia menciptakan winning shot di final NCAA Mini Turn 80, tembakan yang mengubah segalanya. Dunia mulai mengenal nama Michael Jordan. Tapi sorotan yang datang tak membuatnya puas. Justru tekanan makin besar. Di balik senyumnya ada jiwa muda yang terus berperang dengan keraguan. Baik tahu kayak bersumma penyebar, tapi Fermat akan jadi sesuatu. Pada tahun 1994, Michael mendeklarasikan diri untuk masuk NBA Draft. Dan di sanalah sejarah mulai ditulis. Tahun 1994, di sebuah gedung megah di New York, nama Michael Jordan dipanggil sebagai urutan ketiga dalam NBA Draft oleh tim yang saat itu belum dikenal sebagai raksasa Chicago Bulls. Ketika ia mengenakan jersey Bulls untuk pertama kalinya, sorotan masih mengarah ke pemain-pemain lain. Tapi Michael tahu dia datang bukan untuk menjadi biasa-biasa saja. Ini sayang untuk mengubah Barcelona. Di musim pertamanya Jordan langsung membuat kehebohan. Ia mencetak 22 poin per game, merebut gelar Rookie of the Year, dan menghadirkan harapan baru bagi para penggemar. Bulls yang selama ini hidup dalam bayang-bayang tim-tim besar seperti Lakers dan Celtics. Tapi bukan hanya statistik yang membuatnya berbeda. Itu adalah gaya mainnya seperti terbang, lincah, eksplosif, tak bisa ditebak. Namun semua itu baru permulaan. Musim-musim berikutnya Jordan harus menghadapi berbagai rintangan. Cedera kaki yang membuatnya absen lama. Lawan-lawan yang mulai memburunya dengan strategi kasar. Bahkan manajemen tim yang tak selalu mendukungnya. Tapi Michael tak pernah menjadikan itu alasan untuk mundur. Justru ia berlatih lebih keras, lebih lama, lebih gila dari siapapun. Satu sesi latihan legendaris. Ia datang sefurawan depot sebut orang, berlatih sendirian di gelapnya gym, dan menyempurnakan setiap gerakannya. Yang ingin jadi tak terbendung. Namun musuh terbesarnya belum datang dari luar. Ia datang dari dalam. Tahun 1993, dunia Jordan runtuh. Sang ayah, James Jordan, ditemukan tewas tertembak dalam sebuah kasus perampokan. Bagi Michael, itu bukan hanya kehilangan seorang ayah, itu seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia hanya adalah mentor, sahabat, pelindung, penyemangat. Kehilangan itu begitu menyayat hingga membuat Jordan mengambil keputusan mengejutkan. Pensiun dari NBA saat ia sedang berada di puncak karir. Dunia terhenyak. Kenapa seseorang yang sedang berada di atas meninggalkan segalanya? Michael mencari kedamaian. Ia beralih ke olahraga lain bisbol, mengikuti impian ayahnya. Tapi performanya biasa saja. Ia dikritik, dicemooh, bahkan ditertawakan.
Tapi ia tetap di sana, mencoba, bertahan, berjuang. Karena bagi Michael, bukan soal tampil sempurna, tapi soal tak menyerah walau dihina. Namun api dalam dirinya tak bisa padam begitu saja. Basket memanggilnya kembali. Tanggal 12 Maret 1995, hanya 2 kata muncul dalam siaran pers resmi Michael Jordan. I'm back, dan dunia menjadi gila. Jordan kembali ke Bulls dengan nomor baru, 45. Ia belum sepenuhnya seperti dulu, tapi itu Troy untuk membangkitkan harapan. Musim itu Bulls gagal merebut gelar, tapi itu hanya bensin untuk api yang membakar jiwanya. Musim 1995-96, Jordan datang dengan satu misi, menghancurkan semua keraguan. Bersama Scottie Pippen dan pemain baru seperti Dennis Rodman, Bulls mencetak sejarah, 72 kemenangan dalam satu musim reguler, dan memenangkan gelar NBA keempat Jordan. Dan ia belum selesai. Setelah merebut gelar keempatnya, Michael Jordan seolah tak bisa dihentikan. Musim demi musim, dia dan Chicago Bulls melaju seperti badai. Tahun 1997 mereka kembali jadi juara. Tapi bukan hanya kemenangan. Yang dikenang, itu adalah pertarungan, hidup dan mati di lapangan. Dalam salah satu momen paling ikonik dalam sejarah NBA, Game 5 Final NBA 1997, Jordan bermain dalam kondisi demam. Tinggi kemungkinan besar flu berat atau keracunan makanan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, tapi jiwanya menyala. Saya tidak akan menyerah hanya karena tubuh saya lelah. Selama jiwa saya masih berjuang, saya akan berdiri. Jordan mencetak 38 poin, membantu Bulls menang. Lalu jatuh ke pelukan Scottie Pippen saat peluit akhir berbunyi. Tentu bukan sekadar pertandingan. Itu pernyataan kekuatan mental dan semangat juang seorang legenda. Setahun kemudian, di Final 19, melawan Utah Jazz yang sama, Jordan tahu ini bisa jadi penutup cerita. Di detik-detik terakhir Game 6, Bulls tertinggal 1 angka. Jordan menggiring bola, menghentikan langkahnya, lalu melakukan gerakan khasnya, step back dan fade away. Jump shot yang meluncur bagai takdir kering. Masuk. Bulls menang. Jordan meraih gelar ke-6 dan Finals MVP ke-6. Ia berdiri dengan tangan terangkat, tak berteriak, tak melompat, hanya menatap, karena dia tahu, itu adalah akhir dari segalanya. Bagian 8, keheningan setelah badai. Setelah kemenangan itu, Chicago Bulls berantakan. Manajemen ingin membongkar tim. Pelatih legendaris Phil Jackson tidak diperpanjang. Pippen pergi. Rodman hengkang. Dan Michael, ia semilih pensiun untuk kedua kalinya. Dengan gaya diam, tanpa pesta, tanpa perpisahan megah. Ia menghilang ke dalam ketenangan. Bermain golf, menjadi ayah, dan memanyang ke luka-luka lambiang yang belum sembuh. Tapi di balik diam itu, ada kehampaan yang menggigit. Ia rindu kompetisi, rindu adrenalin, rindu berdiri di tengah keramaian, dan membuat waktu berhenti. Tahun 2001, dunia kembali terguncang. Michael Jordan di usia 38 tahun, kembali ke NBA. Kali ini mengenakan jersey Washington Wizards. Banyak yang menganggapnya gila. Tubuhnya tak lagi muda, cedera mudah datang. Tapi Jordan tidak peduli dengan suara sumbang. Ia kembali karena ia percaya jiwa kompetitor sejati tak pernah pensiun. Di musim pertamanya, ia mencetak 51 poin dalam satu pertandingan, membungkam semua kritik. Meski timnya tak pernah menjuarai liga, kehadirannya memberi inspirasi bagi generasi muda. Ia menunjukkan bahwa kehebatan bukan soal usia, tapi kemauan untuk terus bertarung. Dan akhirnya tahun 2003, Jordan benar-benar mengucap selamat tinggal. Kali ini untuk selamanya. Di pertandingan terakhirnya, ia disambut standing ovation. Air mata mengalir, dan satu kalimat menghiasi layar besar stadion. Thank you, Michael. Waktu tak pernah bisa benar-benar menghapus nama Michael Jordan dari hati dunia. Bahkan setelah ia menggantung sepatunya untuk terakhir, kali di tahun 2003, suara langkahnya di lapangan seolah masih terdengar. Gaung suaranya, napas beratnya, dentuman bola dari tangannya, semua itu hidup dalam kenangan berjuta orang. Ia tidak sekadar meninggalkan statistik, tidak sekadar deretan penghargaan. Michael Jordan meninggalkan warisan yang tak bisa dihitung oleh angka. Setiap anak kecil yang memegang bola basket dan berkata dalam hati, "Aku ingin menjadi seperti Mike," adalah bukti bahwa Jordan telah melampaui batas sebagai manusia biasa. Warisan itu tertanam dalam luka, dalam air mata, dalam kerja keras di pagi buta. Michael Jordan mengajarkan satu hal yang tak pernah dia ucapkan langsung, tapi terpancar dalam setiap langkahnya. Kau boleh jatuh, kau boleh gagal, tapi jangan pernah berhenti bangkit. Dan ia telah membuktikannya. Dari anak kecil bertubuh kecil yang ditolak, dari pemuda yang kehilangan ayahnya, dari legenda yang pernah dihina saat mencoba olahraga baru, hingga pria tua yang kembali ke lapangan bukan untuk menang, tapi untuk memberi arti. Lihatlah wajahnya ketika ia menangis di pelukan trofi pertamanya. Itu bukan air mata kemenangan. Itu adalah air mata dari semua malam tanpa tidur. Dari semua penolakan, dari semua luka yang tak dilihat publik.
Lihatlah matanya saat ia menatap kerumunan di pertandingan terakhirnya. Ia tak berkata apa-apa. Tapi kita tahu, dalam tatapan itu tersimpan sejuta rasa, bangga, sedih, syukur dan damai. Karena dia telah memberikan seluruh jiwanya untuk olahraga ini. Lebih dari sekadar pemain, Michael Jordan mengubah NBA dari Liga Amerika menjadi fenomena global. Ia menjadikan sepatu Air Jordan lebih dari produk simbol gaya dan semangat generasi. Ia mengajarkan dunia bisnis bahwa integritas dan kerja keras adalah mata uang tertinggi. Ia membuka jalan bagi atlet lain untuk menjadi pebisnis, pemimpin, bahkan pemilik tim sesuatu yang dulu hanya mimpi. Jordan hidup dalam diri kita. Michael Jordan tak lagi bermain, tapi semangatnya hidup dalam anak muda yang bangun lebih pagi untuk berlatih sendirian di lapangan sepi. Pria dewasa yang gagal dalam hidup, tapi memilih mencoba lagi esok pagi. Siapapun yang pernah hampir menyerah, tapi tiba-tiba teringat, saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima untuk tidak mencoba. Michael Jordan bukan hanya cerita olahraga. Dia adalah push kita tentang perjuangan. Dia adalah nyanyian tentang harapan. Dia adalah tanda tangan Tuhan dalam kisah seorang manusia yang menolak takdir biasa. Dan meski waktu terus berjalan, meski pemain-pemain baru bermunculan, meski ring diguncang oleh nama-nama baru, tak akan ada yang lain seperti Michael Jordan. Karena legenda sejati bukan hanya dikenang karena apa yang dia lakukan, tapi karena siapa yang ia jadikan kita semua setelah melihatnya.